warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk kesekian kalinya memuja Allah dan bersyukur kepadanya. Hingga saat ini, malam ini, Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Bermodalkan itu semua, kita bisa meninggalkan aktivitas kita, baik sebagai anggota keluarga dan keperluan-keperluan yang lain kita tinggalkan untuk sejenak beberapa waktu di masjid ini melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan, mulai berangkat dari rumah tadi, sama-sama kita membaca doa. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, aku berangkat ke masjid. Kalaupun nanti di tengah jalan atau mau pulang ada bahaya, ada masalah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada dan upaya bagi kita kecuali hanya karena Allah. Bapak Ibu, malam ini sengaja ustadznya adalah dari dalam negeri. Biasa dari luar negeri semuanya. Dan juga barangkali Bapak dan Ibu bertanya-tanya, siapa yang tinggi besar itu katanya kan? Perlu saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Burhan tadi, saya memang orang baru di sini, baru Februari pindah dari Medan ke Batam ini. Tinggal di Garden Melati 2, Blok M. Blok M nomor 2. Dan saya sebagai aktivitas di sini bekerja di pengadilan. Ibu jangan membayangkan dan bercita-cita datang ke sana. Bapak pun juga jangan bercita-cita datang ke sana. Seberat apapun masalah di rumah, jangan bercita-cita datang ke sana. Pikirkan anak di rumah. Karena memang 1 tahun itu perkara yang masuk ke sana lebih dari 3.000 untuk sekota Batam ini. Itulah yang dihadapi, berhadapan dengan masalah rumah tangga, talak, masalah warisan, masalah harta bersama.
Yang lucu kadang-kadang masalah warisan. Bukan dia yang mencari, tapi ayah dan ibunya, anak-anaknya yang ribut. Gak bersicakapan lagi, gak bersetegoran. Walaupun datang hari raya, gak bersidatangan lagi. Ada lagi masalah harta bersama. Harta bersama dalam rumah tangga, mulai kawin sampai bercerai. Nah, terjadi masalah bagaimana membaginya, eksekusi. Ada yang lucu, kadang-kadang dibangun rumah di atas tanah mertua. Begitu terjadi bercerai, itu rumahku, itu tanah orang tuaku. Cemana mau menjualnya, itu tanah dia. Akhirnya pernah terjadi, karena itu di tanah mertua, nggak bisa dapat dia, diambilnya bulldozer, di kipasnya habis semuanya, sama-sama nggak dapat. Jadi rumah tuh habis semuanya. Nah ini masalah di sana. Itu cukuplah di sana itu. Jangan nanti ibu-ibu bercita-cita ke sana. Sekarang kita cerita pengajian dulu. Yang itu nanti lah itu. Kalau ibu mau datang ke rumah. Cukup kita 4 mata yang tahu. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang mereka itu qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang beruntung itu siapa? Orang yang beriman. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau dalam ilmu usul fikih disebutkan orang yang tidak beriman tidak beruntung. Siapa dia? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang orang-orang yang beriman yang beruntung itu ialah orang-orang yang mereka sholat itu dalam keadaan khusyuk. Yang beruntung itu orang yang sholat dalam keadaan khusyuk. Kita sudah lama sholat. Ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun kita sholat. Tapi kita belum lagi beruntung. Karena kata Allah, tujuan sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa membuat orang tidak lagi melakukan perbuatan fahsya wal munkar. Apa itu fahsya? Fahsya ialah segala penyakit-penyakit yang tidak baik yang itu terbit dari hati. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati, iri, dengki, fitnah, sombong, badangki, manipul, itu penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Ada sombongnya, ada irinya, ada dengkinya, iya. Kalau orang tersebut sholat, irinya, dengkinya enggak ada lagi. Itu kata Tuhan. Wal mungkar. Mungkar itu apa? Kalau mungkar itu ialah perbuatan-perbuatan yang jelek, yang perbuatan itu lahir daripada panca indera kita. Panca indera, yang nama panca indera tangan, telinga, mata.
tangan mau mengambil harta orang lain, mencuri, mencopet. Mata mau melihat yang tidak bagus. Mulut sering ngomongin orang, aib orang dicerita-ceritakan. Kaki berjalan ke tempat-tempat yang dilarang Allah. Nah, dengan ada sholat, dia akan terhindar dari perbuatan penyakit dalam dan penyakit luar. Gak ada irinya lagi. Gak ada sombongnya lagi. Gak mau mencuri lagi. Gak mau nyolong lagi. Gak mau fitnah lagi. Kalau dia sholat. Nah, timbul pertanyaan. Bapak Ibu, kita kan udah 20 tahun sholat, 30 tahun sholat, 50 tahun sholat. Sholat juga. Nyolong jalan terus. Sholat juga. Mancilok jalan terus. Sholat juga. Iri juga. Iya. Lalu siapa yang salah? Allahkah yang salah atau kita yang salah? Siapa yang salah? Allahkah yang salah atau kita? Sedangkan Allah mengatakan innallaha la yuflihul mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kalau memang begitulah kata Allah, bakal seperti itulah nanti orang yang sholat. Tetapi senyatanya tidak seperti itu. Kita masih sholat juga. Tapi nyolong mau juga. Bohong mau juga. Iri mau juga. Kenapa demikian? Makanya dikatakan Allah tadi di dalam Al-Quran, yang beruntung itulah qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya lah yang bakal mendapat tanha anil fahsya wal munkar. Lalu bagaimana caranya supaya khusyuk sholat? Apakah cukup Allahu Akbar picingkan mata, baca sholat bacaannya, terus salam kiri kanan? Apakah itu? Tidak. Yang khusyuk sholat itu ibaratnya orang, manusia, kita ini kan ada ruhnya. Bapak Ibu kan punya ruh. Kalau tidak ada ruh ini, dia nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena tidak ada ruh. Berarti kalau badan ini tidak ada ruh, maka berarti badan ini jadi bangkai, mayat. Sholat pun kalau tidak ada ruhnya dalam sholat itu, sholat kita itu kayaknya wayang. Tahu Ibu wayang? Wayang itu kan kalau kata dalangnya itu belok kanan, kalau belok kiri dia. Tapi apa yang dilakukan nggak tahu dia untuk apa itu. Makanya karena kita belum khusyuk dalam sholatnya, makanya 20 tahun kita sudah sholat, belum ada refleksinya dalam hidup dan kehidupan kita. Berapa banyak umat Islam di Indonesia ini? Pejabat itu mereka juga sholat, puasa. Tapi kok nggak bisa seperti itu apa yang dikatakan Allah. Bahkan pejabat itu yang korupsi dan segala macamnya. Nah, untuk itulah Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin
mengatakan ada 5 cara kalau mau ingin khusyuk sholatnya. Mau ibu khusyuk sholatnya? Mau? Caranya ada 5, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kalau mau sholat itu hudurul qalbi ma'al badan. Ini yang pertama. Hadirkan hati dan badan di mana tempat kita sholat. Kita sholat di sini. Hati berada di sini, badan berada di sini. Kita kadang-kadang kan badan yang ada di sini. Allahu Akbar. Alah, nanti belum ditutup bulenya, nanti dimakan kucing lah itu. Terbayang ke rumah sana kan? Aduh, ada lagi kolak sikit lagi nanti dimakan anak-anak lah itu. Nah, raun mulai keluar sampai ke sana. Nggak tahu kita khusyuknya. Kadang-kadang anehnya utang. Piutang kita kepada orang yang nggak pernah teringat itu. Uang lagi. Allahu Akbar. Taruh sebelum sholat tadi, uang di bawah lipatan kain atau di kantong. Begitu Allahu Akbar, oh iya tadi uangku tadi di sana rupanya ya. Nah, teringat lagi ke uang. Yang baru kawin, oh ya nanti istriku siapa kawannya ya katanya. Teringat lagi istrinya. Begitu juga suaminya. Teringat dia dalam sholat. Akhirnya badan berada di sini, hati sudah raun entah kemana-mana. Kalau sudah raun kemana-mana, sholat itu bakal tidak akan khusyuk. Makanya Imam Al-Ghazali bilang, hudurul qalbi ma'al badan, hadirkan dulu hati dan badan di tempat itu. Baru nanti khusyuk sholatnya. Makanya tatkala kita mau sholat, kata Rasul diajari kita, begitu kita mau sholat, tengok dulu ke tempat sujud. Jangan tengok ke sana. Allahu Akbar, jangan. Tapi tengok dulu sujud, konsentrasikan. Kemudian dalam sholat itu Allahu Akbar. Kita mata nggak boleh ke kiri dan ke kanan. Nanti kita lihat ke sana kemari, oh ada di sana cecak kawin. Tengok pun, sana pun ada kawin. Tengok sampai selesai. Nah, kapan mau sholatnya khusyuk itu seperti itu, liar dia. Jadi nggak akan khusyuk. Makanya begitu kita mau sholat, satukan hati dan badan di tempat di mana kita sholat. Barangkali seperti itu aja sudah deh. Waktu sudah habis. Udah Bu, sampai itu satu aja, nomor 1 aja, nomor 2, 3 lain kali lah itu. Entah lain kali kapan-kapannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata Pak BKM ada door prize, 2 pertanyaan gitu ya. Baiklah. Pertanyaan pertama, siapa yang dapat nanti dikasih minyak goreng atau apa? Kain sarung. Oh iya. 1 atau 2? Pertanyaannya 1. Oh gitu. Siap-siap Bu, ini ada sarung. Siapa yang dapat nanti dikasih kain sarung. Pertanyaannya, sebutkan ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Mu'minun ayat 1. Nah 100. Qad aflahal. Ini ada satu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya. Pertanyaannya, apa yang dikatakan dengan ruh solat? Ruh solat. Nggak dapat. Saya rubah apanya. Ada ayat saya bacakan tadi. Tujuan sholat itu adalah untuk menghindari fahsya dan mungkar. Coba sebutkan ayat itu tadi. Innas. Nah, coba. Nah. Apa ayatnya tadi? Innas. Nah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah. Kasih sama Pak Bilal. Kasih Pak Bilal. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.